Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Pada video kali ini saya mau buat kroket kentang. Ini enak banget, cara buatnya mudah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Buat yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Tak perlu berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara buatnya. Oke, kita ke langkah pertama, dan ke bahan pertama ada 4 batang wortel yang saya potong-potong dadu, kemudian ada bawang putih dan bawang merah yang saya iris-iris halus seperti ini. Kemudian daun bawang yang saya dapatkan dari 3 lembar daun bawang, ini saya iris halus juga. Selanjutnya ada bumbunya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Langkah berikutnya, kemudian kita tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris halus tadi dengan sedikit minyak goreng. Kita tumis seperti ini ya, sampai tercium wangi. Untuk selanjutnya masukkan wortel yang sudah disiapkan tadi. Ini kita aduk-aduk dan kita tumis sampai wortelnya tercampur dengan bawangnya tadi. Setelah itu masukkan sebagian daun bawang ya, karena nanti sebagian lagi akan buat campuran adonan kentangnya. Ini diaduk-aduk, kemudian saya tambahkan, campurkan sedikit air, kurang lebih sekitar 50 ml. Ini kita biarkan airnya menyusut, dan jangan lupa campurkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk yang sudah disiapkan tadi. Ini kita aduk kembali sampai bumbunya kecampur, dan kita tutup. Biarkan sampai airnya menyusut dan lunak wortelnya ya. Setelah selesai, baru kita pindahkan ke wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk isian berikutnya saya juga sediakan telur rebus. Ini yang sudah saya potong-potong. Selanjutnya kita akan buat kulit kroketnya dengan 500 gram kentang. Kita potong-potong kecil, kemudian kita rebus sampai empuk. Nah, ini sudah empuk, saya kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian akan saya tiriskan kentangnya, saya angkat seperti ini. Untuk selanjutnya digoreng ya teman-teman sebelum kita tumbuk. Ini proses menggorengnya tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalam kentangnya. Tapi jangan terlalu lama juga, jangan sampai terlalu kering menggorengnya, karena akan membuat susah kentangnya nanti ketika ditumbuk ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita goreng, lalu masukkan ke dalam mangkok adonan. Untuk selanjutnya kita tumbuk dan kita haluskan seperti ini. Teman-teman boleh gunakan alat apa saja, seperti ulekan. Saya gunakan ulekan yang dibungkus dengan plastik seperti ini. Tumbuk sampai halus dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Di langkah berikutnya sediakan air 200 ml, kemudian masukkan 1 saset susu kental manis. Ini saya aduk dulu sampai kecampur merata susu kental manisnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wajan, kita akan masak. Campurkan 2 sendok makan margarin, saya gunakan margarin Palmia. Teman-teman boleh gunakan margarin merek apa saja. Ini kita panaskan sampai margarinnya meleleh ya teman-teman. Kemudian jika sudah meleleh seperti ini, lalu masukkan tepung terigu sebanyak 125 gram atau 1/4 kilo. Ini saya bagi 2, tidak saya masukkan semuanya. Ini saya aduk-aduk sampai matang, sampai tercampur seperti ini, sampai menggumpal. Pastikan tepung terigunya teraduk semuanya, tidak ada yang tidak teraduk atau masih mentah. Kemudian jika sudah, satukan dengan adonan kentang yang sudah ditumbuk tadi di dalam mangkok ya. Selanjutnya masukkan bawang daun sisa tadi ke dalam mangkok adonan, kemudian campurkan juga kaldu bubuk, garam, dan lada bubuk secukupnya atau sesuai dengan selera. Lanjut ini diaduk-aduk. Jika teman-teman suka boleh ditambahkan 1 butir telur, tapi di sini saya tidak menggunakan telur. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata bumbunya dan tepung terigu yang sudah dimasak tadi.
sampai tercampur dan merata ya. Setelah itu kita tes, jika sudah bisa dibentuk seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita buat untuk bahan balurannya. Sediakan 2 sendok makan tepung terigu atau secukupnya. Lalu tambahkan air secukupnya, kita aduk-aduk seperti ini, dan juga sediakan tepung panir secukupnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bentuk, kita ambil secukupnya adonan kentangnya, kita lebarkan dan kita isi dengan wortel yang sudah dibuat tadi. Lalu kasih telur rebus yang sudah dipotong, karena ini bentuk telur rebusnya agak panjang, jadi untuk bentuknya saya buat lonjong seperti ini. Pastikan isiannya tertutup rapi dan rapat ya. Jika sudah, kemudian kita gulingkan ke dalam baluran tepung yang sudah dibuat tadi seperti ini. Selanjutnya kita gulingkan ke dalam tepung panir yang sudah disediakan seperti ini ya, kira-kira. Selanjutnya seperti itu, kita lebarkan adonan kentangnya secukupnya, kemudian kita beri isian. Lalu isiannya kita tambahkan telur rebus seperti ini, lalu rapikan. Bentuknya mengikuti isian dari telur rebusnya. Sebenarnya sesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk bentuknya ya teman-teman. Ini rapikan. Setelah rapi, kemudian kita masukkan ke dalam tepung yang sudah disiapkan tadi. Lalu ke dalam tepung panir kita gulingkan seperti ini. Selanjutnya rapikan dengan menggunakan tangan dan padatkan supaya tepung panirnya rapi dan menempel. Ini bisa di frozen ya teman-teman. Bisa dimasukkan dulu ke dalam kulkas sebelum digoreng, karena ini untuk langsung saya konsumsi, jadi akan langsung saya goreng. Ini dia hasilnya setelah saya beri baluran tepung panir. Selanjutnya panaskan minyak di atas wajan dengan api sedang cenderung besar ya, tapi jangan juga terlalu besar. Kemudian kita goreng. Kita bolak-balikan seperti ini, tapi harus benar-benar setelah kokoh dibolak-balikannya supaya tidak rawan hancur atau pecah. Pastikan goreng sampai benar-benar matang ke dalam-dalamnya ya. Nah, ini sudah matang dan warnanya sudah bagus. Saya angkat dan saya tiriskan kroket kentangnya. Nah, ini dia hasilnya, terlihat sangat enak banget ya. Kita tambahkan beberapa butir cabai rawit. Dan ini enak juga dimakan, ditambahkan saus mayonnaise. Pasti akan lebih mantap ya teman-teman. Tapi jika tidak ada, boleh gunakan saus tomat biasa juga enak. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat kroket kentang yang sangat mudah dan enak. Untuk bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, cara buatnya juga sangat mudah. Ini boleh banget buat ide jualan atau untuk konsumsi pribadi. Buat teman-teman yang baru gabung dan menemukan channel ini, jika suka dengan resepnya, silakan untuk like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Untuk yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.